Mungkin dalam hal politik pasti ada kepentingan. Pastinya, Nah, pastinya. tapi bagaimana kepentingan yang kita punya ini bisa untuk masyarakat. Jadi kepentingan kita harus blend, iya, berbau untuk masyarakat. Masyarakat, Iya. ya. Kenapa? Hari ini kita menjadi politisi, kita dipercayakan di lembaga legislatif. Bagaimana kepentingan yang ada di kita, ada di lembaga ini bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Ini yang kita harapkan. Jadi bagi saya politik itu adalah politik yang sederhana. Walaupun kenyataannya tidak seperti membalikan telapak tangan menilainya. Persis. Tapi bisa kita lakukan asal kita punya kemauan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali Abang menemui kawan-kawan di channel Bang Fuad. Pada sore hari ini Abang menerima tamu istimewa yang sebenarnya sudah dibuat janji beberapa hari yang lalu, tapi mengingat kesibukan beliau, akhirnya alhamdulillah beliau datang ke kediaman Abang. Lalu kami membuat perbincangan ringan di sini. Beliau adalah seorang politisi muda dari Partai Gerindra, seorang dokter tampan. Lalu beliau juga selain seorang dokter, beliau juga menyandang berbagai gelar, ada disiplin ilmu hukum, ekonomi, dan magisternya dari Magister Kesehatan Masyarakat. Kalau dilihat begitu banyak deretan gelar-gelar beliau, ini menandakan bahwa beliau ini adalah seorang yang bersungguh di dalam mencapai apa yang diinginkan. Dalam pengamatan Abang, selain seorang yang bisa dikatakan cerdas, beliau ini juga dalam pengamatan Abang sebagai seorang pribadi yang rendah hati, santun kepada orang lain. Betapapun saat ini beliau sedang menjabat dengan jabatan yang cukup prestisius di dunia politik, yaitu sebagai Ketua DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Beliau adalah Dr. Muhammad Rizky Hasibuan, SHSE, Magister Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Aduh, ini Abang sangat-sangat terima kasih ini dapat kesempatan, bahkan Adinda, Dr. Rizky bisa langsung datang ke rumah kediaman Abang untuk bisa bincang-bincang dalam sore hari ini. Bincang-bincang ini bincang-bincang ringan, kami ingin mengenal lebih dekat Dr. Rizky. Seorang dokter, lalu kemudian saat ini terjun ke dunia politik. Bagaimana nih ceritanya ini, dokter? Dan kemudian ada gelar lain, ada ekonomi hukum dan kesehatan masyarakat. Ini bagaimana nih ceritanya? Mengatur irama kuliahnya sampai terjun ke politik, Bang, ya? Sampai terjun ke dunia politik, luar biasa. Jadi yang pertama terima kasih, Bang. Ini satu kebanggaan luar biasa bagi saya pribadi diundang di channel Abang nih. Iya. Jadi kalau bicara mungkin saya sebelum ke dunia politik dari disiplin ilmu ya. Iya. Memang saya basic saya seorang dokter. Lalu saat kuliah memang saya membagi waktu, Bang. Pagi saya kuliah dokter, sore saya kuliah hukum, malam saya kuliah ekonomi. Masya Allah. Ya, jadi memang saya berprinsip begini, saat masih usia muda, saya harus bisa mengejar impian. Dalam hal apa? Saya harus jadi dokter, tujuan saya ada, ingin bisa membantu masyarakat. Karena kan hari ini kan, apalagi di masa pandemi COVID ini, kesehatan yang sangat diperlukan. Artinya, bagaimana saya menjadi seorang dokter untuk bisa membantu masyarakat. Lalu juga kenapa saya mengambil kuliah hukum di sore? Karena saya berpikir membuka suatu usaha kan harus ada lah minimal kita tahu peraturan-peraturan.
Nah itu yang harapan saya seperti itu, makanya saya ambil jurusan hukum. Sampailah saya malam di kuliah ekonomi, bagaimana mengatur keuangan dalam usaha. Masya Allah. Jadi itulah saya buat satu paket, walaupun saya harus kalau waktu istirahat Bang berkurang nih Bang. Yang tadi kalau kita normal 6 jam atau 7 jam, saya hanya 4 jam saja untuk istirahat. Jadi makanya saya tetap punya prinsip, saya komitmen, ini harus saya dapat. Dan masa kuliah itu diselesaikan dalam masa yang tepat waktu? Insya Allah tepat waktu Bang. Wow. Semuanya tepat waktu. Jadi ya, karena orang tua saya bilang, kalau mau jadi orang sukses, mumpung masih muda, mumpung ada rezekinya, gapailah ilmu setinggi-tingginya. Ya, lihat itu kawan-kawan, khususnya kaula muda, apa yang disampaikan oleh Dr. Rizky, mumpung masih muda, Ya, mumpung ada rezekinya, mumpung ada rezekinya, ada kesehatan ada tentunya. kesehatan lagi kan, gapailah ilmu setinggi-tingginya. Gapal ilmu setinggi. Ya, silakan Adinda, lanjutkan. Nah, saat itu saya sudah lakukan setelah tamat kuliah, saya berkarir di kesehatan. Alhamdulillah keluarga punya usaha rumah sakit di Bagan Batu Riau. Artinya saya mengelola sebuah rumah sakit. Oh, sempat mengelola rumah sakit? Saya diamanahkan saat itu menjadi direktur rumah sakit. Oh. Jadi alhamdulillah saya selama memimpin rumah sakit, disitulah saya kembangkan ilmu dari sisi pelayanan kesehatan, dari sisi manajemen, dari sisi peraturan, karena kan case-case rumah sakit terlalu besar, Pak. Jadi makanya alhamdulillah saya punya basic ilmu hukum, walaupun sedikit, itulah yang saya aplikasikan di unit usaha yang saya punya. Nah, alhamdulillah saya terus berkarir di rumah sakit, dan kita kembangkan juga ada beberapa unit di Medan, Bang. Oh iya. Kita punya kampus kesehatan. Iya, iya. Nah, ada kampus kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan, lalu kita punya sekolah dan juga radio di Serdang Bedagi. Oh. Nah, inilah dari situlah saya berkarir dari usaha yang diamanahkan orang tua, saya kembangkan walaupun awalnya memang belum banyak nih usaha orang tua, Bang. Alhamdulillah setelah kita masuk ke usaha, kita kembangkan. Ada beberapa cabang yang kita buka. Nah, di 2015 sempat saya mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Serdang Bedagai. Oh. Menjadi calon wakil bupati. Tapi alhamdulillah belum rezeki, Bang. Oh, sempat juga ya? Sempat, iya. Berpasangan dengan siapa waktu itu? Waktu itu berpasangan dengan wakil bupati, Pak Saryanto saat itu. Oh. Memang kita selisih sedikit aja dengan incumbent dan dengan Pak Sukirman. Pak Sukirman. Iya, dan Ya. Pak Dharma Wijaya. Oh, iya, iya. Memang saat itu kami independen, Bang, tanpa menggunakan sampan atau partai ya. Iya, iya, iya. Tapi alhamdulillah kami dapat rating 2 dan itu bagian dari pengalaman saya masuk ke dunia politik. Bagi saya politik sangat penting, bagaimana kita membangun mindset pola pikir kepada masyarakat khusus di Kabupaten Serdang Bedagai. Dan akhirnya saya mulai terjun di politik itu 2016, Bang. 2016. Pasca pilkada selesai, disitulah saya menggeluti, saya serius dengan politik. Oh. Nah, tapi tetap berjalan apa yang menjadi disiplin ilmu saya. Dokternya saya jalankan, basic hukumnya. Kita juga ada beberapa komunitas dengan lembaga bantuan hukum. Kita juga dengan senior, kita juga sharing-sharing, kita juga bentuk komunitas untuk bisa kita bantu masyarakat khusus di Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu juga dalam sisi manajemen ya kita membuat dari unit usahanya lah supaya usaha kita ini bisa lebih maju dan lebih meningkat dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang ada di unit usaha kita. Makanya di Medan saya usaha yang di Medan itu semuanya yang saya pekerjakan orang-orang Medan. Iya, iya. Supaya membuka lapangan pekerjaan. Persis. Di Serdang Bedagi kita perluas lapangan pekerjaan, kita buka untuk orang Serdang Bedagi. Iya. Lalu di Bagan Batu Riau, Rohil juga sama seperti itu, Pak. Jadi inilah yang saya lakukan sebagai kontribusi saya masuk ke dalam dunia politik. Kita bisa mengembangkan usaha dan bisa membantu masyarakat. Jadi sebenarnya terjun ke dunia politik itu memang sesuatu yang direnungkan, direncanakan, bukan seperti yang orang-orang yang lain. Maaf saja ini kita harus terbuka saja. Ada yang dikarbit, dia di mana tiba-tiba dia. Tapi kalau Adinda Rizky memang itu bahagian dari perenungan ya. Perenungan, Bang. Jadi kita punya perencanaan. Memang harapan saya dengan adanya unit usaha, mungkin kita hanya bisa membantu masyarakat sedikit. Skopnya kecil. Tapi kalau kita terjun ke dunia politik, insya Allah ini bisa luas. Lebih luas. Iya, untuk bisa membantu masyarakat. Nah, ya, setuju. makanya saya di 2016
Waktu itu saya ditawarkan langsung dengan Pak Gus Irawan, masuklah ke Partai Gerindra. 2016. 16 Januari. Lalu saya dimasukkanlah kepada kepengurusan di provinsi di DPD. Iya, Nah, di 2019 kemarin saya coba calon legislatif, alhamdulillah terpilih. Memang itu ridho Allah, ridho orang tua, dan juga dari percayaan masyarakat sedang berdage kan Bang? Nah itu dia kata kuncinya kawan-kawan Bang Fuad, ridho Allah, ridho orang tua, dan juga dukungan dari masyarakat itu yang menjadi Ya, kata benar. kunci sukses. Alhamdulillah. Ya, kembali tadi pertanyaan, apa ada nggak kesamaan antara dunia kedokteran dengan dunia politik? Yang notabene kata-kata orang ini, Dokter Rizky, bahwa politik itu kotor. Ini bagaimana penjelasannya? Kalau mengkaitkan antara ilmu kedokteran dengan ilmu politik, saya kira ada sedikit perbedaan. Tetapi bagaimana kita menempatkannya? Menempatkannya. Ya. Kalau dibilang politik itu kejam, mungkin beranggapan beberapa pengamat politik seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kita menempatkan politik itu menjadi politik yang sederhana? Bagaimana itu penjelasannya? Nah, artinya politik sederhana bagaimana kita menjadi seorang politisi bisa memberikan hal yang bermanfaat untuk bisa kepada orang lain. Iya. Mungkin dalam hal politik pasti ada kepentingan. Pastinya. Tapi bagaimana kepentingan yang kita punya ini bisa untuk masyarakat. Jadi kepentingan kita harus blend, iya, berbau untuk masyarakat. Iya. Ya. Kenapa? Hari ini kita menjadi politisi, kita dipercayakan di lembaga legislatif. Bagaimana kepentingan yang ada di kita, ada di lembaga ini bisa menyentuh langsung kepada masyarakat. Ini yang kita harapkan. Jadi bagi saya politik itu adalah politik yang sederhana. Walaupun kenyataannya tidak seperti membalikan telapak tangan menilainya. Persis. Tapi bisa kita lakukan asal kita punya kemauan. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak punya kemauan, kita mengikuti arus, ini yang agak sulit, Bang. Agak sulit kita menempatkannya. Makanya hari ini saya mengajarkan menjadi ketua DPR itu ini loh seperti ini. Tugas dan fungsinya seperti ini. Walaupun kita punya kepentingan, tapi ini loh kepentingan untuk masyarakat. Itulah dia, Bang. Ini yang dan pada saat kepentingan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan itu berbeda dengan kepentingan masyarakat, tentu yang didahulukan adalah kepentingan masyarakat. Iya. Karena sudah menjadi janji. Kita kan disumpah di atas Al-Qur'an, apa yang menjadi amanah kita, tanggung jawab kita, itulah harus kita sampaikan. Kenapa? Pertanggungjawaban kita bukan hanya di dunia, bukan hanya kepada masyarakat, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata kuncinya kawan-kawan, seorang politisi harus punya pemikiran seperti yang baru disampaikan oleh Dr. Rizky, bahwa pertanggungjawaban itu bukan hanya kepada masyarakat, bukan hanya kepada partai politik, tapi yang utamanya adalah tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena jabatan ini hanya sementara, Bang. Hari ini dikasih amanah, dikasih ridho sama Allah 5 tahun. Belum tentu kita mencalonkan ke depan bisa menang lagi kalau memang Allah belum ridho. Tapi bagaimana selama 1 periode atau 5 tahun ini kita mencorehkan tinta emas atau menorehkan tinta emas kepada masyarakat sedang berdage. Ini loh, selama ketua DPRD di bawah Dr. Rizky seperti ini. Nah, ini kita ajarkan. Walaupun secara tugas dan fungsi hanya 3. Legislasi, e-budgeting dan pengawasan. Itu dia, Bang. Kalau secara spesifik sebagai ketua DPRD itu apa yang bisa diorkestrasi untuk menjemput kemaslahatan rakyat? Nah, yang saya lakukan selama ini dengan tugas dan fungsi di lembaga DPRD, kita ada reses, kegiatan reses, kita menjaring aspirasi, lalu kita langsung terjun ke masyarakat, Bang. Saya jarang di kantor, Bang. Saya lebih senang turun ke masyarakat, saya langsung dengar apa yang menjadi keluhan mereka. Secara tugas dan fungsi kelembagaan saya jalankan dan saya sampaikan kepada pemerintah daerah, ini case-nya. Jadi saya berharap pemerintah juga jangan terus yang ada di kantor, turun ke lapangan. Tapi alhamdulillah hari ini memang pemerintah daerah kita juga sama, turun ke masyarakat. Jadi sehingga antara DPRD dengan pemerintah ini harus sinkron. Walaupun ada beberapa hambatan-hambatan yang terjadi, ini saya kira hanya pendewasaan politik. Tapi ini mudah-mudahan sedang berdage, harapannya ke depan lebih baiklah dari sebelumnya itu, Bang. Makanya saya berharap sinergitas antara DPRD dengan pemerintah ini harus sejalan
Walaupun kita ada kritik-kritikan kecil, karena kritikan itu untuk membangun. Saya pikir kritik itu sesuatu yang diperlukan, Dr. Rizky. Iya. Tapi bagaimana pengamat politik terkadang kita memframingnya. Iya, memframing. Jadi kalau kita memberikan kritikan dan solusi, terkadang ada stigma negatif di luar. Bahwasannya seolah-olah ketua DPRD tidak sejalan dengan pemerintah daerah, ataupun DPRD tidak sejalan dengan pemerintah daerah. Ini yang selalu saya sampaikan dengan kawan-kawan ataupun elit-elit politik yang ada di Sedang Bedage, tidak seperti itu. Tugas DPRD salah satunya adalah pengawasan. Kalau ada hal-hal yang bakal menjerumuskan pemerintah daerah, wajib kami menyampaikan. Persis. Nah, inilah tugasnya DPR. Sinkron antara sinergitas antara lembaga DPRD atau legislatif dengan eksekutif. Jangan kalau saya bilang jangan baperan gitu loh. Jangan baper. Ya. Dan memang di dunia politik jangan cepat baper ya. Terkadang kan ada juga Bang, pengalaman mungkin ada orang-orang yang sudah 10-15 tahun di politik tapi masih menganggap dengan kegiatan yang kita lakukan itu salah gitu. Padahal sebenarnya kita melakukan itu tidak keluar dari jalurnya. Tidak keluar dari jalurnya dan itu sesuai dengan tugas fungsi pokok dari DPRD. Dari DPRD. Ya, itu dia, Bang. Jadi sebenarnya hubungan yang kuat dan harmonis, sehat tentunya antara lembaga DPRD dengan Bupati ini harus terjalin dengan baik. Harus Bang, karena kan pemerintah juga mempunyai visi dan misi, apalagi di kepemimpinan sekarang kan hanya 3,5 tahun ya Bang, sampai ke 2024. Nah, bagaimana kerja berat. Jadi sudah seharusnya menjadi kewajiban kami sebagai DPRD untuk bisa membantu pemerintah dalam hal program pencapaian visi dan misi. Supaya itu bisa tercapai walaupun pastinya tidak sempurna, Bang. Nah, paling tidak adalah hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran DPRD, kehadiran pemerintah daerah betul-betul langsung menyentuh kepada masyarakat. Ini dia, Bang. Di masa COVID ini bagaimana Adinda melihatnya? Apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintahan kabupaten? Alhamdulillah Bang, hari ini sudah kita lakukan kegiatan vaksinasi. Ada kemarin kita laksanakan gebiar vaksinasi massal ya di Replika, dan alhamdulillah antusias masyarakat cukup bagus. Tetapi masih ada beberapa permasalahan. Terkadang masih ada stigma atau pemikiran masyarakat takut untuk dilakukan vaksin. Mereka melihat ada beberapa media nanti kalau disuntik vaksin COVID, pulang nanti bengkak-bengkak, nah alergi, nah seperti itu. Padahal pemerintah daerah, DPRD, beserta Forkopimda yang lain sudah kita duduk bersama. Kita bahkan sosialisasi langsung kepada masyarakat, kita libatkan pemerintah desa, bahkan kita bentuk tim-tim relawan, dari tim relawan organisasi masyarakat maupun organisasi kepemudaan, untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya wajib divaksin supaya kita terhindar dari COVID. Inilah program dari pemerintah. Alhamdulillah sekarang sudah dari awalnya 60% yang program untuk penyuntikan vaksin, alhamdulillah ini sudah mencapai 80 sekian persen, Bang. 80%. Padahal untuk sampai ke herd immunity itu 70% saja sebenarnya sudah cukup ya. Tapi ini udah lebih, Bang, alhamdulillah. Jadi sekarang dari zona orange sekarang udah turun jadi zona kuning. Nah, jadi inilah hasil yang memang ini gotong royong, Bang, karena nggak bisa juga pemerintah berjalan sendiri tanpa DPR juga begitu, tanpa juga stakeholder yang lain. Jadi tokoh agama, tokoh masyarakat, relawan anak muda, bahkan juga organisasi masyarakat, ini kita libatkan semua supaya bisa menjadi garda terdepan dalam mengurangi penyebaran COVID-19 khususnya di Kabupaten Sedang Bedage. Itu dia, Bang. Di tengah COVID-19 yang mulai di awal tahun 2020 dan RPJMD yang ada sekarang dipakai ini kan sebenarnya itu sebelum COVID ya. Ini bagaimana? Tentu kan asumsi-asumsi yang dipakai pada RPJMD yang lalu itu sudah tidak lagi konteks dengan suasana COVID ini. Bagaimana nih, Dr. Rizky? Dan terkait dengan RPJMD, Bang, ini kita lagi membahas RPJMD, Bang, untuk yang 2021 sampai 2026. Jadi ini sudah kita tuangkan, artinya kemarin juga kita kan terkena relokasi anggaran, refocusing untuk penanganan COVID, bahkan kita berikan insentif kepada tenaga-tenaga medis, dan ini saya sampaikan tadi pagi, Bang, kepada Bupati,
untuk bisa kita berikan insentif kepada para relawan. Oh, Nah, iya. karena hari ini banyak relawan-relawan tanpa kita minta mereka mau ikut untuk bisa mensosialisasikan dalam hal penyuntikan vaksin ini kepada masyarakat. Iya, Nah, iya. artinya inilah peran pemerintah dan DPR di sini. Terkait RPJMD ini kita sedang melakukan pembahasan dan kita lihat sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Apalagi tugasnya lagi case-nya dua ini Bang ya, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Oh iya, iya, iya. Nah hari ini yang menjadi kekhawatiran karena sudah adanya PPKM Mikro sudah mulai berjalan, jadi kan ada pembatasan-pembatasan. Ini, tapi tetap kita mencari solusi pemerintah dan juga DPR dan seluruh stakeholder. Kalau wisata silakan dibuka, ada jam batasannya. Tidak bisa kita tutup Bang, karena kalau kita tutup pemulihan ekonomi tidak berjalan. Persis. Nah UMKM hari ini boleh berjualan, ada batasan jamnya. Dan bahkan tadi kita sampaikan juga kepada anak-anak muda, bantu promosi, karena kan sekarang sudah berbasis digital. Silakan promosi, pasarkan melalui digital, melalui media sosial misalkan Instagram, Facebook atau YouTube. Nah, bahkan kita kemarin juga ketemu dengan kawan-kawan YouTuber di Sedang Bedage untuk bisa menyampaikan itu. Bantulah UMKM kita, bantulah program pemerintah. Nah, imbasnya kan ada nih, apalagi kalau dia punya channel YouTube kayak Abang nih, bantu promosi kan otomatis kan juga pertama bisa membantu, yang kedua kan sama Bang. Itu dia Bang. Dalam RPJMD yang sedang mau ditetapkan ini, apa asumsi-asumsi mendasar yang mungkin mendapatkan paling perhatiannya gitu, misalnya pertumbuhan ekonomi tentunya, ya kan, pengangguran, ya. Jadi untuk prioritasnya pertama terkait dengan pendidikan, Bang. Pendidikan dan juga masalah ekonomi. Ya. Dua hal itu sebenarnya, karena pendidikan kita kan sekarang ini proses pembelajaran kan daring dan luring. Ini yang menjadi case kita dengan selama adanya pandemi, tidak ada tatap muka. Ada hal-hal negatif yang peredaran narkoba semakin tinggi. Berarti ada korelasi antara belajar dengan online ini dengan meningkatnya. Nah, inilah peran pemerintah, Bang. Artinya bagaimana pemerintah bisa memberikan solusinya, walaupun dia daring, walaupun dia luring, bagaimana SDM gurunya kita bina. Terkadang kan tenaga guru, tenaga pendidik ini kan ada usianya usia lansia. Iya. Dia gaptek dengan teknologi. Bagaimana peran dinas pendidikan itu bisa melakukan sebuah pembinaan, sosialisasi kepada tenaga pendidik supaya bisa melakukan. Bahkan saya sampaikan juga, bisa nggak kita buat seperti home education? Kita buat guru-guru itu langsung datang ke rumah. Bukan hanya kita ajarkan kepada siswanya, tapi kepada orang tuanya. Sebagai orang tua sebagai pengganti guru di sekolah, tapi di rumah dia lakukan. Sholatnya, belajarnya, jam-jam makan, bagaimana dia pola bermainnya. Nah seperti itu. Nah sekarang kan kalau kita lihat kan bebas nih Bang. Yang nggak sekolah udah daring aja, luring aja. Tapi nggak dilakukan pembinaan yang ketat. Nah, ini saya sampaikan. Artinya supaya... Dan home education itu di tempat lain sudah ada? Belum ada Bang. Belum ada ya? Nah ini artinya kita buat program inovasi nih Bang. Nah, inovasi program. Saya sampaikan dengan Bupati, kita buat program home education. Kita bina siswanya, kita bina orang tuanya. Kita bina gurunya, kita buat pelatihan bagaimana menggunakan virtual Zoom ataupun yang berbasis teknologi lah ya. Lalu bagaimana kita ajarkan orang tuanya. Nah terkadang kalau peran orang tua sangat penting Bang. Kenapa? Karena dia yang langsung dekat dengan si anak. Nah kalau ini kita biarkan, inilah akan menjadi stigma negatif. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan Bang. Gak ada yang bisa memastikan COVID ini berakhirnya kapan. Nah, tapi bagaimana pendidikan kita ini bisa maju walaupun kita di suasana pandemi COVID ini. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Home education kan kita bisa mungkin dalam satu rumah hanya 10 atau 15 orang misalkan. Tapi guru kita tempatkan di situ untuk memberikan pembelajaran kepada siswa dan kepada orang tua. Nah, dan ini yang saya sampaikan kemarin. Respon dari pemerintahan OPD mungkin secara khusus? Responnya sangat bagus, sangat positif, dan kita sampaikan juga kepada Dinas Pendidikan. Dan ini tinggal menunggu saja apakah program itu dilaksanakan atau tidak. Tapi hari ini kalau itu tidak dilaksanakan, ada kekhawatiran, apalagi sekarang ini kan takutnya salah menempatkan. Handphone kita Android ini kan takut kita nanti anak-anak bermain game, tidak ada pengawasan orang tua. Nah otomatis dan mengakses situs-situs yang terlarang itu kan? Terlarang.
Mungkin di persepsi orang tua mungkin si anak belajar. Iya. Tapi kan kita nggak tahu. Nah, apa bisa kita pantau 24 jam? Tidak mungkin. Nah, dengan situasi seperti ini seluruh stakeholder terutama peran orang tua itu sangat penting. Itulah salah satu poin di RPJMD, Bang. Ya, satu soal pendidikan. Ya, lalu terkait dengan pemulihan ekonomi. Ekonomi lah ya. Nah, hari ini bagaimana imbas COVID ini kan ekonomi, Bang. Ya. Sekarang kan pelaku-pelaku usaha, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai ini sangat miris sekali, apalagi di pasar bengkel, Bang. Pasar bengkel itu dulunya itu luar biasa. Pengunjungnya, konsumennya itu wah luar biasa banyak. Sekarang, Bang, banyak yang bertutupan. Atau mungkin ada imbas dari jalan tol mungkin? Awalnya itu, Bang. Awalnya itu tambah lagi adanya pandemi COVID ini. Nah, artinya inilah peran digital, saya bilang. Literasi digital yang kita perlukan hari ini kepada pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sudah membuat program vaksinasi, tapi bagaimana kita membuat solusi, mencari solusi untuk pemulihan ekonomi dari UMKM-nya. Kita kembangkan, kita promosikan, kita pasarkan. Kita pasarkan melalui apa? Digital. Dan hari ini yang kami dorong dari DPRD supaya ini bisa langsung. Nah, ini kepentingan kami, Bang, kepentingan tapi untuk masyarakat. Ini yang saya harapkan. Jadi politik yang sederhana itulah yang kita bangun sebenarnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Bang. Iya. Jadi ada sektor pendidikan, kesehatan, dan sejauh ini untuk kebijakan-kebijakan yang disampaikan, dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, yang berkaitan dengan stimulasi ekonomi apa kira-kira, Adinda? Bantuan-bantuan, Bang, ya. Bantuan itu ada sebenarnya, tapi kan karena itu bantuan tetap dari pusat, Bang. Kalau refocusing kita untuk anggaran itu hanya untuk penanganan COVID, kalaupun dalam hal pemulihan itu hanya bisa kita berikan bantuan seperti kelompok ternak, Bang. Kelompok-kelompok ternak, kelompok tani, nah itulah kita berikan bantuan. Tapi itu pun tidak terlalu bisa banyak, Bang, karena memang kan kemampuan keuangan kita kan terbatas. Ada hal-hal yang mohon maafnya biaya tidak terduga kan harus kita saving dana-dana itu supaya di sana kan kalau bencana ada puting beliung, Bang, ada banjir. Nah, inilah yang selalu menjadi kekhawatiran kita, apalagi sekarang musim penghujan. Ini yang tetap kita waspadai. Jadi anggaran itu memang harus kita saving untuk biaya tidak terduga, terutama apabila terjadi bencana. Nah, ini kan bencana, kalau COVID kan bencana non alam nih. Kalau di luar dari itu kan bencana alam, puting beliung, banjir. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus, makanya anggaran kita perbanyak di situ, Bang. Karena memang itu menjadi langganan tahunan, Bang, kalau memang musim penghujan dan angin kencang. Ini yang kita sampaikan kepada pemerintah, kita bisa bantu langsung masyarakat. Bisa kita berikan dalam hal material ataupun dalam hal-hal yang lain. Ini yang sudah kita lakukan dari lembaga DPR sebagai tugasnya pengawasan kepada pemerintah. Potensi apa di Kabupaten Serdang Bedagai yang mungkin bisa ditonjolkan di situ, Adinda? Kalau potensi, Bang, itu ada pertanian, Bang. Pertanian, ada pariwisata, ya, ada perikanan, kelautan, perkebunan. Nah, jadi yang paling kita bisa tonjolkan adalah pertanian, pariwisata, perkebunan. Kelautan, perikanan juga, cuma kan ada hubungan dengan provinsi kewenangannya, ya, Bang. Nah, artinya kita punya pariwisata, Bang. Kita punya pantai, kita punya Arung Jeram, ya, Bang, Sungai Arung Jeram. Kita punya Pulau Berhala, Bang. Pulau Berhala itu adalah pulau terluar, ya, kawasan strategis nasional tertentu, dan itu bisa kita kelola. Dan hari ini memang sudah menjadi perjuangan DPR bersama dengan pemerintah. Kami berjuang bersama, dan alhamdulillah ini sekarang sudah sertifikasi lahan sudah selesai, sudah diserahkan. Jadi ini bisa kita kelola. Ada beberapa hektar, itu ada luasnya 44 hektar kalau nggak salah. 17 hektar itu untuk kewenangan Pemkab. Selebihnya ada untuk provinsi, ada untuk distrik navigasi Kementerian Perhubungan, ada untuk TNI Angkatan Laut, dan ada dari KKP RI. Jadi Pulau Berhala itu mau kita jadikan sentra pariwisata dan menjadi destinasi super prioritas unggulan lah yang ada di Sumatera Utara salah satunya, Bang. Karena itu pulau terluar yang punya potensi alamnya luar biasa, yang berbasis ekowisata, tidak merusak lingkungan, dan ada konservasi penyu di situ, Bang. Nah, dan ada juga air bersihnya. Dan sekarang ini dijaga oleh marinir TNI Angkatan Laut, dan ini
masih belum masih kondisinya masih biasa, tapi kita berharap adanya investor karena kita juga sudah merevisi Perda Tata Ruang Wilayah kita dan kita harapkan investor bisa ke situ untuk berinvestasi, bisa mengembangkan. Jadi ekonomi bergerak, ekonomi berjalan, terutama yang ada di sekitar itu kan di situ Kecamatan Tanjung Beringin, supaya masyarakat punya tambahan penghasilan dari situ. Dengan adanya Pulau Berhala itu dijadikan destinasi pariwisata unggulan, mudah-mudahan kan banyak turis, baik itu wisatawan luar negeri maupun domestik kan. Dan selama ini mungkin imajinasi orang menyangkut Sumatera Utara kalau berwisata itu ke Prapat, udah itu ke Brastagi, kenapa tidak misalnya ke Pulau Berhala? Ke Pulau Berhala gitu ya kan? Betul, Bang. Betul. Dan memang saya pikir kreativitas, inovasi dan kreativitas menjadi suatu hal yang kata kunci ya. Betul, Bang. Kalau misalnya di kota-kota terkenal di Amerika ya, ada kota New York, ada kota di Texas, itu semuanya mempunyai kekhususan. Kalau di kabupaten kota Jawa sendiri sebenarnya juga sudah ada semacam positioning. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Malang, terkenal dengan Malang apelnya, pergi ke Brebes, terkenal dengan telurnya. Itu bagaimana bisa? Kira-kira apakah mungkin bisa dilakukan? Misalnya kalau kita sebut Serdang Bedage, mungkin di situ nanti akan dikenal dengan Pulau Berhalanya. Pulau Berhalanya atau mungkin budidaya ternaknya atau mungkin padinya. Bagaimana kira-kira? Kalau saya sih, kalau dari sisi kuliner, dodolnya Bang. Dodol? Nah, dari dulu kan sebenarnya kalau kita bilang dodol bengkel itu kan berarti Serdang Bedage punya. Di mindset di mindset orang sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita mengembangkan. Nah, hari ini itu sudah mati pelaku-pelaku usaha itu Bang. Jadi berharap mereka peran pemerintah lah hari ini. Apalagi di situasi pandemi ini, bagaimana kami ini bisa berkembang. Jangan hanya dibina, tapi bantu dong pemasarannya. Nah ini yang hari ini menjadi permasalahan yang sangat serius di kita. Tapi pada intinya ini kami sudah godok secara bersama. Insya Allah mudah-mudahan ada solusinya. Jadi kesannya Serdang Bedage itu punya dodol. Kalau di Bandung ada dodol Garut. Dodol Garut, ya. Serdang Bedage juga punya dodol bengkel namanya, dodol bengkel. Dan kalau dari pariwisatanya, harapan kami punya Pulau Berhalanya. Nah itu dia Bang. Pemerintah dalam soal dodol tadi itu apa ya sebenarnya yang mungkin bisa dilakukan tapi tidak dilakukan gitu? Hari ini kalau yang kami lihat sih dari sisi kemasan Bang ya. Kemasannya packaging ya? Iya packagingnya ya. Packagingnya belum menarik untuk dijual. Ya. Tapi bagaimana menjadikan satu? Jangan berbeda-beda Bang. Kita jadikan satu tempat, mungkin pelaku usahanya berbeda-beda, packagingnya sama. Ada ciri khas dari pemerintah kabupaten. Inilah yang kita inginkan. Dan itu sudah kita sampaikan melalui rapat dengar pendapat dengan OPD terkait. Tapi memang sampai hari ini belum dilakukan. Mungkin ya kita sabar menunggulah. Tapi harapan-harapan itu sebenarnya masih ada. Jadi harapan kita ini Serdang Bedage itu terkenal dengan dodolnya, ya, sama wisatanya itu Pulau Berhala dan Pulau pantai. Berhala, Nah itu dia. Jadi bertepatan, abang ada mahasiswa abang di bengkel itu, dia buka dodol, mereknya Fajar, dodol Fajar gitu kan. Kita bicara mengenai packaging, kita bicara mengenai merek. Memang seperti yang Adinda sampaikan tadi itu, packaging itu sebenarnya adalah peralatan untuk bisa menjual. Orang dari begitu banyaknya produk di mall itu, orang yang tertarik itu bukan merasakan kan, tapi kan packagingnya. Iya. Gitu, bahkan saat ini saya membantu dari DPRD, setiap kunjungan kerja anggota DPRD kita tetap membawa oleh-oleh khas Serdang Bedage Bang, UMKM-nya. Itulah kita promosikan kepada pemerintah kota yang ada di luar Sumatera ataupun dalam Sumatera sendiri. Ini loh, kita tetap, biasa kan kalau kita kan bawa oleh-oleh Medan kan? Yang terkenal Medan nih. Sergei kan harus terkenal juga nih Bang, ya kan? Kuala Namu aja pergi ke Medan. Ke Medan. Nah, jadi artinya apa? Saya punya ide nih. Nah, mungkin kalau di pemerintah belum, di kami lah di DPRD. Jadi setiap anggota DPRD mau kunjungan kerja atau mau reses atau apa, tetap kita harus bawa oleh-olehnya, cenderamata itu UMKM Serdang Bedage. Bahkan packagingnya kita buat sendiri dulu lah dari DPRD supaya ini bisa nampak ini loh UMKM kita. Nah, selama ini yang udah kita lakukan, setiap ada tamu kita dari
luar, tetap kita bawa bang untuk keliling nengok UMKM kita dan membeli dan belanja di Dan situ. respon mereka bagaimana? Bagus bang, bagus. Tapi tinggal bagaimana kemasan, packagingnya itu tadi bang. Packaging ya. Ini yang memang menjadi perhatian kita, perhatian bersama sih sebenarnya antara DPRD dengan pemerintah. Tapi dalam waktu dekat ini kemungkinan kita akan bahas itu lagi supaya ada solusi-solusi yang baik lah bang. Iya, iya. Ya mulai dari cita rasa harus Ya, dijaga. semua. Semua Karena kan ya. karena keterbatasan ini ya bang, keterbatasan mungkin mereka ingin berdiskusi sama siapa. Nah ini terkadang Sudah pernah tidak dibuat grouping gitu, ada komunitas yang kalau dari OPD mungkin sudah bang, tapi DPRD belum dilibatkan untuk itu. oh, Nah, artinya kami berharap peran DPRD juga ada di situ, minimal memberikan ide ataupun masukan yang baik. Jadi supaya dari apa sih yang bisa kita bantu dari pemerintah? Perlu nggak kita anggarkan untuk itu ya? Kita anggarkan. DPRD siap, kan gitu. Yang penting jelas, tepat sasaran dia. Itu tadi bang. Kita punya kepentingan, tapi kepentingan untuk masyarakat. Iya. Nah itu dia. Baik Adinda. Tolong abang dikoreksi kalau abang salah. Lumbung padi di Sumatera Utara itu konon kabarnya ada di Sedang berdaging. Sedang Iya, Berdaging iya, gitu iya. ya. Tapi mungkin banyak keluhan dari para petani. Mereka sudah menanam padi, lalu kemudian mereka dikompori untuk melakukan apa yang disebut dengan kedaulatan pangan. Ya. Tapi pada saat mau menjual hasil panennya, mereka dapat harga yang kurang menarik gitu. Ini ada tidak bisa upaya-upaya pemerintah yang bisa hadir untuk mengatasi permasalahan petani? Memang terkait masalah itu bang sudah menjadi masalah nasional bang. Oh begitu ya. Tetapi kami dari DPRD sendiri sudah membuat ranperda inisiatif DPRD. Itu tentang eceran head gabah. Jadi ini mudah-mudahan ini lagi sedang proses pembahasan. Jadi sasarannya itu untuk kesejahteraan petani. Bahkan nanti outputnya juga ada ranperda tentang BUMD. Raperda tentang BUMD, Iya, Badan BUMD Usaha Milik Daerah, Nah, yang tupoksinya untuk kepertanian, Bang. Oh. Nah, jadi kita tetap menjaga harga gabah itu supaya stabil. Walaupun turun, tetap ada perusahaan daerah yang bisa menampung. jadi dengan seperti harga. fungsi Bulog. Iya, seperti itu. Jadi inilah harapan kita untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, Bang. Iya, Nah, tapi ini sedang proses pembahasan. Mudah-mudahan ini dalam tahun ini kelar dan ini bisa kita. Oh berarti sudah bukan saja masuk di Propemperda, tapi sudah dibahas. Ini sedang proses pembahasan, Bang. Sedang proses pembahasan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kelar tahun ini dan itu bisa menjadi Apa yang nanti mungkin bisa dirasakan petani kalau misalnya BUMD itu ada? Artinya begini, Bang. Kalau nanti harga gabah misalkan turun, terkadang kan tengkulak terlalu banyak nih, Bang. Nah, jadi dengan hadirnya BUMD, harga bisa stabil bahkan bisa tinggi, Bang. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi kepentingannya bukan untuk pengusahanya, tapi untuk petaninya. Ini yang kita harapkan, Bang. Jadi BUMD hadir juga, harapan kami yang ada di jajaran direksi BUMD itu juga harus orang-orang yang profesional, orang-orang akademisi. Jangan juga orang-orang yang punya kepentingan di dalam. Nah, Nah, itu terkadang kan itu, Bang. Jadi BUMD pun hadir, tapi dengan orang-orang yang ada di dalam itu yang membuat yang tidak cakap. iya, jadi itulah yang harapan kami dari DPR. Jadi tinggal peran pemerintah. Kami sudah menyiapkan ruang payung hukumnya. Kita sudah menyiapkan payung hukum untuk melindungi para petani. Paling tidak kami berharap yang mengelola di dalam BUMD itu adalah orang-orang yang profesional Iya, dan iya. tidak punya kepentingan apapun. Punya kepentingan tapi kepentingan untuk masyarakat. Dan Punya untuk petani. kepentingan tapi untuk Iya, itu tetap ke situ, Bang. Makanya politik itu harus sederhana. Jangan politik jahat. Kalau kita udah termesek politik jahat, apapun yang kita lakukan pasti tidak untuk masyarakat. Nah, itu kawan-kawan, kalau di dalam mindset kita itu mengatakan bahwa politik itu jahat, maka yang keluar akan jahat. Iya. Tapi kalau kemudian abang sering bilang bahwa sebenarnya politik itu sama seperti pisau, tergantung siapa yang memegang. Kalau pisaunya dipegang oleh ibu-ibu rumah tangga, dia Iya, bisa mengupas bawang. Tapi kalau kemudian digunakan, dipakai oleh seorang pembunuh, tentu dia akan bisa dibuat untuk melakukan kejahatan. Saya kira itu politik. Betul, Bang. Iya, Betul. Abang lebih senior lagi. Baik, Adinda Rizky. Kemarin abang ada baca-baca di media sosial, ya, ada di pemberitaan, Ya. ada mosi tidak percaya. Ini bagaimana ceritanya ini? Ya, kemarin memang ada dilayangkan dari beberapa 30 orang ya, 29 orang anggota DPRD
melainkan mosi tidak percaya dengan ketua DPRD. Sebenarnya alasan-alasan pernyataan ada 8 poin ya. Itu hanya subjektif bagi saya kayaknya, Pak. Karena tidak ada dasar saya tetap melakukan apapun itu tetap tidak keluar dari aturan, tetap melalui aturan. Apa kira-kira 8 poin itu? Ya, terkait soal komunikasi, Bang. Soal komunikasi. Ya, komunikasi. Seolah-olah saya tidak berkomunikasi baik. Sebenarnya saya tetap berkomunikasi baik. Tetapi kan ada hal-hal yang memang tidak bisa saya sampaikan lah. Artinya komunikasi yang kita bangun itu untuk kepentingan masyarakat. Itu yang harapan yang saya mau. Tapi mungkin ada di mindset kawan-kawan yang lain tidak seperti itu, Bang. Makanya keluarlah mosi itu. Ataupun mungkin ada lagi yang menyampaikan bahwasannya ketakutan pemerintah kepada saya. Padahal saya tidak ada buat apa-apa. Antara DPR dengan pemerintah kan sejalan nih. Iya. Sama. Iya. Dan Partai Gerindra, mendukung. partainya Pak Adinda Rizky mendukung pemerintah. Pemerintah, bagaimana mungkin itu ya? dia yang terkadang saya secara logika berpikir kok bisa seperti itu, alasan-alasannya itu. Jadi mosi ini menurut saya, Bang, ini hanya pendewasaan politik sebenarnya. Wajarlah di lembaga karena ternyata kan orang-orang baru semua, Bang. Anggota-anggota DPR ini orang-orang baru, mungkin juga orang politisi baru juga. Ya, artinya ini tetap kita bangun komunikasi baik. Ya, terlepas saya pasti punya kekurangan, Bang. Punya kekurangan, manusia ini nggak ada yang sempurna. Tapi tetap saya kalau secara garis besar mosi itu, saya bisa membantah. Karena saya melakukan tugas dan fungsi saya selaku pimpinan DPRD sesuai dengan aturan dan regulasi. Tidak keluar dari koridor? Tidak, Bang. Saya bisa buktikan semuanya itu. Nah, tapi itu pun kita kembalikan kepada kawan-kawan. Saya sampaikan, janganlah antara kita dan kita ribut dalam. Imbas negatifnya kepada masyarakat, persis, Bang. persis. Jadi masyarakat menilai antara pimpinan sama anggota sudah tidak harmonis, ini bagaimana untuk rakyat? Ya. Nah, inilah yang saya berharap kawan-kawan DPR juga harus bisa membuka ruang untuk kita bisa betul-betul kerja untuk masyarakat. Iya, iya, iya. Nah, ada kemarin sampai wall out juga tuh, Bang, paripurna. Nah, wall out semua. Tapi saya secara pendidikan kita punya hak karena kita masih ketua DPRD. Kecuali proses kelembagaan itu berjalan, ada putusan dari BKD, ada putusan dari partai saya harus tidak jadi ketua DPR, itu lain cerita, Bang. Lain cerita. Tapi hari ini saya masih ketua DPRD dan saya bisa memastikan saya tetap berjalan sesuai aturan yang ada. Iya, Itu dia, Bang. Dan saat ini sudah kembali dalam ini kita proses kalau di kesehatan pemulihan lah ini, Bang. Proses pemulihan. Tapi itu pun tergantung di personnya, Bang, ya. Kalau personnya menerima, alhamdulillah. Tapi kalau personnya tidak menerima, saya tetap berjalan apa adanya, saya tetap merangkul, saya tidak pernah ada dendam sedikit pun, namanya kita dan tidak boleh memutus silaturahim, itu yang paling penting. Kawan-kawan semuanya, sejauh yang Abang amati dari kejauhan tentunya, pada Adinda Rizky ini yang Abang kenal sebagai pribadi yang rendah hati, pribadi yang sopan santun kepada siapapun, ya. Tapi kalau demikian pun masih ada orang yang mempermasalahkan beliau, itu berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Betul, dari Bang. Yang mempermasalahkan itu gitu. Ya. Mungkin ada kepentingannya tidak untuk masyarakat, bisa jadi persepsinya kan bisa aja begitu ya, karena kita berpikir politik ya, Bang. Ya, artinya kita berharap ayo dong kita buka ruang untuk masyarakat. Kita ini kan dikasih kepercayaan kan oleh masyarakat. Ya. Hanya 5 tahun, Bang. Ini udah setahun, udah hampir 2 tahun, tinggal 3 tahun lagi kita bilang. Udah nggak ada waktu lagi kita untuk antara kita dan kita ribut. Artinya apa? Kita berharap, ayo dong kita kerja untuk masyarakat. Bahkan ini saya sampaikan dengan anak muda melalui organisasi kepemudaan, kalian magang dong di DPR. Biar tahu pekerjaan DPR setiap harinya apa, tugas dan fungsinya. Saat pembahasan perda bagaimana, supaya kalian nanti ke depan nggak tahu rezeki menjadi DPR. Jadi kita tetap merangkul, Bang, semua supaya persepsi anak-anak muda boleh mengkritik, tapi harus ada solusi. Kalian tahu nggak tugas DPR apa? Ayo dong datang, kita buka ruang nih. Nah, silakan Datuk masuk ke dalam, tapi sesuai prosedur. Nah, lihat saat RDP, lihat saat pembahasan perda, lihat nanti melihat membuka APBD seperti apa. Atau juga sekarang transparan, Bang. Sekarang sudah menggunakan SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Oleh Kemendagri membuat satu sistem
Dan pemerintah daerah nggak bisa bermain-main, DPR nggak bisa bermain lagi. Semua sudah terukur anggaran dari perencanaan sampai penganggaran. Itu dia, Bang. Ya. Nah, itu. Baik, Dr. Rizky, tentu samalah kita paham saat ini sudah menjadi sebuah laku jamak dari masyarakat kita ini bahwa kalau dibilang politik itu kejam, kotor, mungkin tidak juga sepenuhnya salah. Walaupun tidak benar untuk mengatakan demikian, tergantung orang yang menjalaninya. Betul. Saya, Abang melihat bahwa saat ini kita berada dalam suasana di ruang publik masyarakat yang menjadikan politik itu sangat transaksional. Kira-kira di tengah-tengah politik yang begitu transaksional itu, ya saya dengar bahkan satu suara ada yang bukan 300.000. Bahkan ada yang 2.500.000 kawan-kawan untuk bisa menang itu. Bukan 300.000 tapi 2.500.000 satu suara. Kira-kira bagaimana? Apakah kita masih bisa membangun optimisme di tengah perpolitikan yang sedemikian itu? Kalau saya melihat kita melihat budaya, Bang. Kalau sudah kontestasi pileg ataupun pilkada ataupun pilpres, semuanya persepsi di masyarakat apa? Pesta panen, Bang. Pesta panen. Pesta panen. Nah, apakah itu bisa dirubah? Kalau secara keseluruhan tidak bisa. Tapi kalau secara berproses bisa. Tapi harus kita tunjukkan dulu dari kita dulu, Bang. Dari pemimpinnya dulu. Bisa nggak tanpa kita menggunakan kos politik bisa menang nggak? Nah, money politik maksudnya. Ya, money kos politik tetap ada. Ya, money politik. Money politik maksudnya. Nah, artinya apa? Artinya itulah yang membangun. Saya pernah menyampaikan kepada beberapa anak-anak muda, apa kalian mau hanya dibayar 100.000, 200.000 tapi untuk 5 tahun? Saya bilang begitu. Nah, tetap mereka ada hal-hal itu nggak mungkin ketua bisa hilang. Memang tidak mungkin hilang, tapi harus kita rubah secara perlahan. Money politik itu kalau bisa kita hapus secara bertahap. Tapi harus dari atas, Bang. Kalau daerah ini kan ngikut nih, Bang. Kalau atasnya artinya dari presiden lah kita bilang ya, Bang. Bisa nggak itu ditiadakan money politik sampai ke bawah? Itu aman, Bang. Dan apa mungkin misalnya negara membiayai partai politik sehingga kemudian kos politiknya bisa di-reduce? Tapi itu tidak bisa menjadi jaminan, Bang. Nggak bisa juga jadi jaminan. Apa jaminannya kalau itu bisa, kalaupun itu bisa diberikan, apa jaminannya money politik itu tidak ada di bawah? Nah, itu juga, Pak. Artinya banyak hal-hal sebenarnya yang perlu kita duduk secara bersama oleh pengamat-pengamat politik ya, dan juga kita bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasannya pentingnya memilih pemimpin itu bukan untuk itu, tapi untuk 5 tahun ke depan supaya apa yang diharapkan mereka ini bisa tercapai. Contohnya apa yang menjadi selama infrastruktur jalan, irigasi, jembatan dari sektor pertanian, pendidikan. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya ada pemilihan itu ada visi misi ini tercapai tidak. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi kita harus optimis, Bang. Itu bisa hilang tapi secara bertahap. Optimis bisa hilang tapi secara bertahap. Tapi memang harus secara dan itu harus ada pendidikan politik ke masyarakat. Betul, Pak. Betul. Pendidikan politik. Kemudian Abang sering mengatakan kawan-kawan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana keadaanmu akan begitulah pemimpin yang akan dihadirkan untukmu. Jadi kalau kemudian pada masa pilpres, pada masa pileg, pilkada itu kita NPWP nomor piro wani piro, maka jangan pernah ngeluh, jangan pernah marah, jangan pernah menyesal kalau kemudian para pemimpin yang kita dudukkan itu neken piro wani piro. Gitu ya kira-kira. Bener, Bang. Bener. Iya. Baik, kita sudah hampir di penghujung bincang-bincang kita sebenarnya. Dan Abang minta ini bukan pertemuan kita podcast yang pertama dan yang terakhir ini, Dr. Rizky. Siap, Bang. Siap. Ya kan, mungkin nanti kita akan ditunggu undangan selanjutnya, Bang. Ya, kita akan bisa membincangkan tema-tema lain yang jauh lebih menarik, lebih substansi lagi, Bang, ya yang lebih substansi. Ya, ini perkenalan Abang kepada kawan-kawan, memperkenalkan Dr. Rizky yang insya Allah
mungkin nanti jadi Bupati Deli Serdang sedang berdage di periode berikutnya kali ya. Kalau beliau nanti berminat, bersemangat, dan tentunya harus bersemangat, ya kan? Seorang politisi itu dia harus karena yang namanya politik itu adalah kekuasaan, dan kekuasaan itu adalah wadah untuk menerjemahkan kreasi ide kita yang idealis menyangkut apa yang mungkin kita maksudkan bisa menjemput aneka kebajikan. Jadi memang kita harus berpolitik, ya. Jadi kawan-kawan jangan pernah lagi ngomong politik itu kotor, karena kalau nanti kita yakin politik itu kotor, maka kita akan serahkan kepada politisi-politisi yang tidak amanah itu. Jadi panggung itu kita serahkan kepada para, maaf kalau abang terlalu sarkasme, kepada para bandit-bandit itu, pada para cukong-cukong itu, gitu. Begitu ya, Adinda Rizky ya. Ya, mungkin Adinda bisa menyampaikan closingnya, harapan dan mungkin secara khusus kepada anak muda ya. Baik, terima kasih Bang. Ya, buat kalian anak-anak muda di luar sana, jangan pernah pesimis ya, raihlah impian dan cita-cita dimulai dari niat yang tulus dan ikhlas. Tetap ridho kedua orang tua itu sangat diperlukan, karena doa dari kedua orang tua itulah yang membuat kita berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ingin menjadi apapun, tetap harus kita jangan pernah menyombongkan diri, jadilah diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Ya, Bang. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan bagi abang bisa berjumpa, bertatap muka langsung di rumah abang. Mudah-mudahan ditunggu dengan selanjutnya, Bang. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Ya, insya Allah nanti perbincangan-perbincangan yang ada di channel Bang Fuad ini adalah perbincangan yang produktif, yang menginspirasi dan memotivasi untuk menjemput aneka kebajikan. Kita ini mempunyai tugas, punya peran berbeda. Masing-masing kita harus memberdayakan tugas dan peran kita, sehingga dalam setiap peran apapun yang kita ambil, ya termasuk di dunia politik, itu adalah satu peran yang insya Allah bisa kita harapkan akan menjadi bekal kebaikan kepada diri kita, khususnya nanti pada saat kita menghadapnya. Nabi SAW menyebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik kamu itu adalah anfa'ahum linnas, adalah siapa yang paling memberikan manfaat kepada sebanyak-banyaknya orang lain. Dunia politik adalah dunia yang bisa mengakselerasi begitu banyak macam kebaikan. Abang sering mengatakan kalau abang sebagai seorang dosen, itu jari abang tentu berbeda dengan jari Dr. Rizky. Kalau abang menunjuk lobang-lobang di pasar itu, di jalan itu sampai bertahun-tahun itu nggak berubah. Tapi kalau Dr. Rizky menggunakan jari telunjuknya, hari ini beliau tunjuk itu lobang yang ada di jalan, insya Allah dalam beberapa waktu kemudian itu lobang-lobangnya sudah bisa baik kembali. Saya kira ini pertemuan kita dengan Dr. Rizky, insya Allah ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Kita selalu sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa terus berada dalam jalan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.